Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 20 Sipiro, Bapak Ibu Dewan Guru yang bersedia hadir dalam kegiatan diseminasi positif pada hari ini. Terkhusus yang kami hormati Bapak Abdi Wahab Harahap MPD sebagai pemateri diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam aula ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Abdi Wahab. Serta salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berlapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Adapun tata tertib acara diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Abdi Wahab Harahap MPD. Yang pertama, pembukaan oleh MC yaitu oleh saya sendiri. Yang kedua, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Rahmat Aulia. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, pembukaan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Sipiro. Yang kelima, penyampaian materi oleh Bapak Abdi Wahab Harahap MPD. Dan terakhir, penutup. Bapak Ibu, masuklah kita kepada rangkaian acara yang kedua yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Rahmat Aulia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengadakan acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dilaksanakan oleh saudara kami Pak Abdi Wahab Harahap. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan pada acara ini ya Allah. Mudah-mudahan atas kegiatan ini memberikan budaya-budaya positif bagi kami, bagi guru-guru kami, bagi anak-anak kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rahmat Aulia yang telah membacakan doa. Semoga doa-doa yang telah kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, masuklah kita ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Dirjen Ibu Mirna Fitriani Siregar. Kepada Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Salam
Hadirin dimohon duduk kembali. Masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Sipirok. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu pembawa acara atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam bahagia yang kita hormati pada kesempatan ini, Bapak Ibu calon guru penggerak, Bapak Ibu peserta diseminasi juga yang hadir, ada juga hadir bersama kita Bapak Ibu wakil kepala sekolah, dan sudah barang tentu bahwa kegiatan diseminasi ini bagi sekolah kita bukanlah hal yang baru, tapi kita sudah sering mengikuti kegiatan ini yang disampaikan atau penyebaran informasi dilakukan oleh guru-guru sebagai calon guru penggerak. Saya menyampaikan terima kasih tentunya bahwa Bapak Ibu calon guru penggerak sudah betul-betul menjalankan program guru penggerak itu sendiri, dan menurut saya ini merupakan salah satu programnya, yakni penyampaian informasi sehubungan dengan budaya-budaya positif, ya, terkhusus di lingkungan sekolah kita atau dan sekitarnya Bapak Ibu, ya. Nah, begitu juga saya masih mengingat beberapa hari yang lalu kita sudah juga mengikuti, ya, diseminasi ini, tetapi oleh narasumber yang berbeda tentunya, dan kami melihat bahwa dengan adanya informasi atau penyebaran informasi ini, tentu pemahaman kita terhadap budaya-budaya positif akan lebih baik lagi, ya Bapak Ibu, ya, dan tentu tidak ada hal yang samar-samar bagi kita tentang katakanlah penerapan daripada budaya positif sendiri. Kalau boleh saya ulas kembali Pak Abdi sebagai calon guru penggerak bahwa budaya positif adalah merupakan satu aktivitas ataupun ya kebiasaan-kebiasaan kita yang mengandung nilai-nilai kebaikan tentunya, ya, sehubungan dengan kehidupan sosial kita di sekolah ini. Begitu juga terkhusus terkait dengan kegiatan pembelajaran itu, ya Pak Abdi, ya. Dan kita berharap tentu budaya ini tetap kita pertahankan, kita kembangkan, sehingga hal yang kita inginkan terhadap keberadaan murid itu betul-betul bisa katakanlah terfasilitasi, terutama dalam hal bagaimana menggerakkan atau mengembangkan karakter-karakter mereka. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita ini juga akan bisa menjadi acuan bagi kita, akan menjadi tuntunan bagi kita dalam mengembangkan, membudayakan tentang nilai-nilai positif yang ada di sekolah kita. Dan kalau boleh saya lihat Pak Abdi bahwa sekolah kita ini sudah banyak sekali, ya, tanpa ada pun istilah ini sebenarnya, tapi bukan berarti kita tidak melakukan, bukan berarti juga istilah ini salah atau asing bagi kita, tapi memang di program ini dituangkan, ya. Dan saya berharap tentunya Bapak Ibu nanti katakanlah di kehidupan keseharian kita sebagai guru bisa menerapkannya dengan baik. Barangkali itu pembuka yang bisa saya sampaikan, dengan mengharap rahmat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kegiatan guru penggerak terkhusus kegiatan diseminasi pada kesempatan ini secara resmi kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, atas kekurangan saya mohon maaf, dan semoga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 20 Sipirok yang telah membuka acara diseminasi budaya positif. Masuklah kita kepada acara inti, yaitu penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Abdi Wahab Harahap MPD. Kepada Bapak Abdi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan begitu nikmat yang banyak yang kita terima, nikmat kesehatan tentunya, kelapangan waktu, bisa kita berkumpul kembali di sini. Dan saya sangat senang, tentunya saya bersama dengan Pak Kepala Sekolah, guru-guru hebat SMA Negeri 12 Spiro sudah berhadir. Ya, selanjutnya salam dan salam mari kita sanjung tinggikan ke ruh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang nafas Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan saya di Wahab Arahab MPD CGP Angkatan 11 SMA Negeri 12 Spiro Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Menindaklanjuti seperti apa yang disampaikan oleh Ibu MC kita, bahwasanya pada kegiatan ini kita akan coba mungkin selama 60 menit memahami apa yang disebut dengan budaya positif. Ya, tentunya di slide Bapak Ibu sudah diinikan ya, bahwasanya budaya positif itu berasal dari kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan secara berkelanjutan. Itu Bapak Ibu ya, berkelanjutan berarti tidak mentok pada satu titik, terus berlanjut dia, terus dan terulang sehingga hal tersebut tertanam dalam diri kita dan bahkan tanpa sadar kita sudah selalu melaksanakannya. Kalau kita melihat sekolah kita, sebenarnya tanpa sadar pun kita sudah melakukan. Ada suatu budaya yang menurut saya sendiri pun dulu ketika saya masuk di sekolah ini, saya sempat menangis Bapak Ibu. Ketika saya berjalan, anak kita menunduk dengan mengucapkan salam kepada kita. Ya, luar biasa sekali. Dan itu secara turun-temurun, secara berkelanjutan, terus-menerus diterapkan anak didik kita. Suatu perilaku bijak yang menurut saya yang harus kita pertahankan. Oke, di poin kedua katanya, ini ya, ada contoh berdoa sebelum makan, duduk ketika minum, menyapa teman dengan sopan dan lain-lain. Dan ini menurut saya juga perilaku-perilaku bijak yang harus kita tanamkan betul pada anak didik kita. Ya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai kebajikan atau keyakinan universal yang harusnya juga diterapkan sekolah. Terus dalam pendidikan dan pengajaran, budaya positif sangat perlu untuk dilaksanakan supaya pendidikan mencapai hasil yang maksimal. Kalau menurut hemat saya Bapak Ibu, sebenarnya kan tujuan kita tidak hanya fokus pada pengembangan akademik saja, tapi bagaimana karakter-karakter unggul, pribadi-pribadi unggul yang bisa kita ciptakan di sekolah kita. Selain intelijensia, cerdas, berdaya saing, kompeten, dan kita juga ingin menanamkan namanya perilaku-perilaku bijak pada diri anak-anak kita. Tentunya kita harus mulai dari diri kita tentunya. Ya, lanjut Bu Samsi. Oke, menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan hubungan yang sehat antara warga sekolah. Dia yang disebut dengan warga sekolah tentunya ada guru, ada murid, ada siswa kita, ada kepala sekolah, ada penjaga sekolah. Jadi ketika hubungan sehat ini tercipta, maka yang muncul adalah akan muncullah kenyamanan Bapak Ibu. Anak-anak akan senang ke sekolah. Anak-anak tidak merasa sekolah kami adalah seram, enggak. Dia akan muncul dalam diri mereka, saya sangat senang menjadi siswa SMA Spiro. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kenyamanan. Ada lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih. Hubungan guru dengan siswa yang begitu sehat akan memunculkan suatu kondisi positif dalam sebuah pembelajaran tentunya. Oke, poin kedua adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan sekolah yang aman, menyenangkan, membuat anak menjadi bersemangat untuk datang belajar. Tadi sudah saya sampaikan, Samsi. Saya kira ini juga sudah pernah mungkin ya oleh Bapak Ibu. Disiplin positif
dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, ya tentunya ada faktor internal eksternal. Bagaimana kita memfasilitasi diri sendiri, bagaimana faktor eksploitasi, ya. Ini sebenarnya udah ada teori hukum dan penghargaan, restitusi, terus kelas, ya, kebutuhan dasar manusia. Ini nanti mungkin teori Maslow ya, kalau nggak salah, atau sama Gassen. Ada teori restitusi, 5 posisi kontrol manusia, terus ada segitiga restitusi. Ini nanti akan kita uraikan Bapak Ibu. Lanjut Bu Samsi. Ini nggak saya suruh kepal tangan ya Bapak Ibu ya, tapi saya ingin menanyakan Pak Rahmat Aulia, di makna kepal tangan itu sebenarnya apa? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dari ilustrasi kepala tangan ini, yaitu menguatkan keinginan kita dalam hal sesuatu yang ingin kita wujudkan perihal hal-hal yang baik, seperti itu Pak, menurut saya. Ya, terima kasih Pak, luar biasa kan. Tepuk tangan Pak. Ada yang mau menambahi? Mungkin Bu Nur Halimah, silakan Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Abdi karena telah memberikan kesempatan untuk memaknai arti dari kepalan tangan. Kalau menurut saya kepalan tangan itu adalah tanda bahwa kita semangat, gitu kan Pak. Terus genggaman yang kuat yang dari diri kita bahwa kita bisa, kita sanggup. Gitu. Luar biasa sekali. Berikan aplaus untuk Bu Nur, luar biasa. Oke, jadi kita mengisahkan ya bahwasanya kepalan tangan itu adalah ada suatu konsistensi keistiqomahan kita dalam perilaku-perilaku bijak. Bagaimana menerapkan perilaku-perilaku bijak ini di sekolah kita? Tentunya dari diri kita pertama Bapak Ibu. Kita membahaskan kepada anak. Kita jadi contoh teladan bagi mereka. Di setiap praktik-praktik baik yang kita lakukan, tanpa sadar mungkin anak-anak akan melihat. Mudah-mudahan ya Bu ya, mereka lihat, oh Bapak itu sudah melakukan satu best practice loh hari ini. Apa itu? Ngutip sampah contohnya. Atau mungkin bertutur santun. Jadi dengan sendirinya ada suatu penimbasan, pembiasaan positif yang akan dilakukan oleh anak-anak kita di sekolah. Dimulai dari diri kita. Jadi kepalan tangan adalah ada konsistensi keistiqomahan kita dalam melakukan hal-hal yang baik menurut saya. Oke, Bu Samsi lanjut. Lanjut Bu Samsi. Ini yang saya bilangkan Bapak Ibu, ada teori kontrol ya, Bu Samsi ya, di Dr. William Glasers ya, ini seorang psikiater ya dan pendidik terkait miskonsepsi terhadap makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak akan memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu benar ya Bapak ya. Yang kedua, poinnya adalah walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid memang sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, dan poin ketiganya adalah jika kita ingin membuat perubahan, maka ubahlah terlebih dahulu pola pikir kita, kemudian terapkan dalam sikap dan perilaku kita. Ini menurut saya ada kaitannya dengan teori. Itu kalau Bapak Ibu kenal itu Immanuel Kant, katanya teori perubahan itu adalah haruslah dari diri yang bersangkutan dulu. Ya, jadi kalau masih orang, ya ada faktor X lah mungkin ya, maka itu katanya belum bisa disebut berubah. Itu Immanuel Kant. Suatu teori yang menyatakan tentang perubahan yang sebenarnya adalah perubahan yang berasal dari diri, mulai dari diri seseorang itu, bukan karena faktor X atau Z dan lain-lain. Lanjut Bu Samsi. Ini pola pikir Bapak Ibu, paradigma manusia dan stimulus respon dan teori kontrol.
Kita lihat mungkin yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Terus poin keduanya, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Oke, lanjut Bu Samsi. Oke, untuk makna disiplin, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran kita? Jadi saya coba tanya dulu sama Bu Noni, ketika Ibu mendengar kata disiplin, kira-kira sih apa yang ada di benak Ibu? Silakan Bu. Terima kasih Pak Abdi. Ketika saya mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak saya yaitu mengikuti aturan. Itu Pak Abdi. Oh iya Bu ya. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan Bu Mirna, silakan Bu. Ini CGP hebat misalnya. Terima kasih Pak Abdi. Kalau menurut saya kata disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Oke, luar biasa. Kasih aplaus untuk kedua ibu ini selalu. Oke ya, oke ya. Ini disiplin, mungkin kalau kita sepakati maknanya adalah ada keteraturan, ya, ada kontrol diri, ya. Nah, itulah disiplin itu. Ada keteraturan di situ. Jadi kita buat disiplin supaya anak-anak teratur, ya kan? Supaya anak-anak punya disiplin yang baik. Oke, lanjut Bu. Oke, ya. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Saya kira teman-teman guru tahu apa yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal itu. Mungkin contohnya tadi gimana seorang murid menghargai sesama, menghargai guru, toleransi, belajar untuk bertanggung jawab, belajar untuk jujur, mulai dari diri, ya, sangat banyak sekali. Tapi setiap tindakan perilaku yang akan dilakukan siswa, mereka harus melihat apakah tindakan itu sudah berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Oke, untuk refleksinya, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah bagaimana kita menerapkan disiplin ini di sekolah kita. Tentunya ini adalah kolaborasi Bapak Ibu. Pak Wahab tidak bisa sendiri bergerak, Pak Rahmat juga tidak bisa sendiri bergerak. Artinya ada suatu kolaborasi kerjasama yang baik dari warga sekolah, guru, siswa kita, ada kepala sekolah, penjaga sekolah juga, petugas kebersihan, sama-sama menggerakkan agar tujuan impian sekolah itu bisa diraih dengan baik. Pak kepala sekolah nggak bisa sendiri, Pak Wahab nggak bisa sendiri, Bu Noni nggak bisa sendiri, ada kolaps, ada kerjasama yang baik antara beberapa komponen yang ada di sekolah itu. Oke, lanjut Bu. Oke, ini dia nilai-nilai kebajikan, berarti nilai-nilai yang disepakati bersama. Jadi nanti mungkin ujung-ujungnya di keyakinan ya Bu ya. Terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya nilai-nilai kebajikan ini adalah suatu nilai-nilai yang memang ada proses kesepakatan di situ. Bagaimana kita dengan siswa kita, ya, menyepakati apa sih nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita coba terapkan di kelas. Bu Mirna sudah buat nilai-nilai kebajikan di kelas Bu? Sudah Bu ya? Berapa poinnya yang Bu buat? 6 poin ya. Oh, sesuai dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Luar biasa Bu Mirna ya. Oke, lanjut Bu.
eh, profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan. Yang pertama beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Jadi saya sangat setuju Bapak Ibu, kalau orang-orang yang punya iman yang baik dekat dengan Tuhan, itu pasti orang baik. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang yang sholatnya bagus, puasanya bagus, ya, itu akan ya menjadikan seseorang itu menjadi baik. Terus ada nilai mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kalau kreatif mungkin bagiannya Pak Rahmat nih. Ya, bagaimana pengembangan sekolah dengan kemampuan IT yang luar biasa. Sebenarnya Pak Rahmat menurut saya, kalau memang postingan atau publish itu lebih kayaknya sekolah kita akan lebih gaul lagi Pak Rahmat. Oke. Lanjut Bu. Ini nilai kebajikan lainnya adalah toleransi ya. Toleransi itu bagaimana kita menghargai walaupun beda agama, ras, suku, bangsa. Mungkin satu Angkola, satu Mandailing, dialek berbeda tapi iya sama-sama makhluk Tuhan Pak Rahmat ya. Terus ada rasa hormat di situ. Ini respect yang sudah kita bangun Bapak Ibu. Terus ada integritas, ya, menghargai, antusias, empati. Ini mungkin yang menurut saya udah agak hilang ya, empati ya. Terus ada kerjasama, keintahuan, percaya diri, dan komitmen. Di poin terakhir menurut saya Bapak Ibu, bagaimana kita ingin anak kita itu punya komitmen yang tinggi dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Jujur, apakah mulai dia bangun sudah berperilaku jujur? Sampai ke sekolah, melakukan aktivitas di sekolah, apakah perilaku jujur itu sudah diterapkan dengan baik? Oke, jadi kita harus menerapkan nilai-nilai kebajikan universal pada diri kita pertama, baru pada murid kita dan warga sekolah. Lanjut Bu Samsi. Oke, untuk teori motivasi perilaku manusia. Poin pertama di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi kembali saya bertanya sama Ibu yang cantik ini, Bu Nur Halimah ya. Bu Halimah, kalau Ibu bekerja, Ibu pergi ke Semapur Spiro, tujuan Ibu apa sih? Terima kasih kembali kepada Pak Abdi karena telah memberikan kesempatan. Motivasi saya ketika misalnya pagi hari untuk datang ke sekolah menjumpai siswa-siswi itu adalah untuk memberikan ilmu yang mudah-mudahan kelak bisa bermanfaat untuk mereka. Ada panggilan jiwa gitu ya Pak, untuk biar anak-anak nanti kedepannya bisa sukses ketika misalnya menjawab soal-soal ketika dites untuk masuk ke perguruan tinggi negeri misal gitu ya kan Pak. Jadi itu yang saya harapkan Pak. Terima kasih. Tujuan yang sangat mulia sekali. Beri aplaus. Iya. Poin kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Kayaknya pernah saya dengar dari Bu Pani nih. Kalau dia ke sekolah katanya supaya dapat cuan katanya. Kalau bisa banyak-banyak cuannya, kalau bisa bentuk dolar kata itu. Kursa rupiah lagi kan ya. Oke ya. Terus yang ketiga, bagaimana kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Sebenarnya ini adalah yang paling ideal ya. Ya kan? Nah, ini yang harus kita terapkan. Poin 1, 2 tadi memang ada. Tapi kalau sebagai guru yang baik itu tentunya poin ketiga yang harus kita terapkan. Oke, Bu Samsi. Mungkin speaking dulu Bu Samsi. Ini Pak Rahmat kayaknya ngantuk Pak.
yuk. Silakan berdiri. Jarak agak dini ya Bu ya. Saya takut nanti ada kawan tersepak kan. Atau tangannya kena sama kawannya. Supaya rileks ya Bu ya. Karena saya lihat Pak Rahmat udah ngantuk Pak Rahmat. Tangannya nih. Putar-putar. Tangan diputar-putar. Goyang-goyang. Tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar. Diputar-putar. Luar biasa betul. Jadi saya mau tanya sama Pak Rahmat. Jadi setelah kita seperti itu bagaimana perasaan Pak? Masih ngantuk nggak Pak? Baik, menurut saya kegiatan ice breaking tadi membuat badan menjadi panas dan hati gembira, jiwa bergairah. Luar biasa. Oke, ini sangat cocok ya Bapak Ibu ya. Di sela-sela pembelajaran kita buat ice breaking. Apalagi ini sangat cocok sekali menurut saya. Kalau jamnya itu jam 7.08. Ya, tengah dua tuh momen untuk ngantuk ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Di sedikit lagi nih Bu Samsi ya. Ini coba kita lihat dulu Bapak Ibu, bagaimana kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Silakan Bu Habni, menurut Bu Samsi apa sih perbedaan? Bu Habni, apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih. Menurut saya kalau hukuman itu kayak bisa sanksi, bisa jadi kan dia jadi malu Pak. Tapi kalau konsekuensi itu membuat kayak ada rasa bersalah yang mungkin jadi motivasi untuk dia untuk tidak melakukan. Luar biasa sekali Bu Habni. Terima kasih Bu Habni. Oke, ini
Bu Hakmi menyatakan bahwasanya hukuman itu akan berdampak negatif pada psikologis anak. Bisa jadi kalau kita menghukum ya Bapak Ibu ya. Dulunya saya juga seperti itu Bapak Ibu ya, di siaran jalan. Dulu saya mungkin sering menghukum saya. Tapi saya menyadari sekarang setelah ikut jadi guru penggerak, harus saya alihkan dia dari hukuman ke konsekuensi ataupun restitusi. Pak Rahmat sering menghukum nggak? Sering ya? Tapi dari muka Bapak ini kayaknya nggak pernah dihukum deh, muka lembutnya. Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk masalah hukuman dan konsekuensi ini, saya tergantung kondisi di lapangan. Jika memang si anaknya menyadari atas kesalahan dia, kita mengambil suatu solusi dari si anaknya sendiri. Dan apabila memang dia terjadi terlambat dan tidak menyadarinya, maka terkadang saya buat sebuah hukuman seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Artinya kan, dengan konsekuensi itu nanti akan membuat dia imigrasi dalam hal-hal yang tidak baik kepada perilaku-perilaku bijak ya. Lanjut Bu. Oke, ini sebenarnya kuis ya sebenarnya. Bagaimana menentukan bahwasanya apakah ini masuk kepada hukuman atau konsekuensi. Silakan dulu Bu Panen, tapi Bu Panen kayaknya orangnya lembut, makanya nggak pernah dihukum Bu Panennya. Masuk ke manakah itu kalau ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut saya ini hukuman Pak. Kenapa? Karena dia terlambat ke sekolah, kayaknya tidak ada hubungannya dengan Lari ya Bu? lari. Tapi kalau mungkin olahraga itu tidak hukuman Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Panen. Luar biasa jawabannya. Ya, bahwasanya lari, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu jelas-jelas masuk kategori hukuman. Ya kan? Kecuali katanya pelajaran PJOK, ada kebugaran yang didapatkan anak-anak dengan lari kan dia. Oke, lanjut Bu. Oke, yang kedua menggantikan tugas teman yang sudah dicoret-coret. Ibu cantik ini loh, silakan Bu Adma. Menurut saya itu adalah konsekuensi. Hal ini disebabkan sebagai bentuk tanggung jawab ya Pak, karena dia sudah merusak atau mencoret-coret tugas dari temannya. Jadi merupakan konsekuensi. Oke, bagus sekali Bu ya. Dia ada satu perilaku bijak dari anak. Kok sadar dia, saya sudah buat kesalahan, saya mau memperbaiki kesalahan. Dengan cara apa? Dengan cara menggantikan tugas teman yang sudah dicoretnya. Gitu ya. Lanjut Bu Samsi. Ada lagi nih kasusnya nih. Ya. Kasusnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah ini, saya ingin jawaban serentak Bapak Ibu ya. Apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi? Ayo. Konsekuensi. Berarti Ibu, saya simpulkan ya, Ibu bisa membedakan yang mana masuk kategori hukuman, yang mana masuk kategori konsekuensi. Luar biasa Ibu-ibu. Kasih aplaus untuk ibu-ibu hebat ini. Oke, lanjut Bu Samsi. Terus oke, lanjut lagi Bu Samsi. Terus Bu Samsi. Lanjut Bu Samsi. Oke, ini masuk kita kepada poin berikutnya, restitusi ya, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun ada program disiplin positif lain di samping berbentuk hukuman konsekuensi, yaitu yang disebut dengan restitusi.
Ya, kalau menurut saya di Bapak Ibu ya, ini adalah suatu perilaku bijak ketika kita bisa menerapkan tahapan-tahapan restitusi nanti di kelas. Jadi kita tidak semena-mena untuk menghukum, tapi terkadang kita nggak terkontrol diri kita ya Pak Rahmat ya. Mungkin anak-anaknya mungkin udah pelanggarannya udah sangat ini kali ya, levelnya mungkin dari level 100 ya Pak Rahmat ya. Terkadang gitu, komunikasi kita udah santun jadi gara-gara tapi mudah-mudahan bisa diri. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maka ada proses fiksi di sini Bapak Ibu. Kita memberikan ruang, memberikan kesempatan anak-anak kita untuk apa Pak Rahmat? Untuk memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Kasih ruang kepada mereka, kasih kesempatan kepada mereka. Ya. Jadi nggak boleh langsung, kau nggak boleh Bapak Ibu ya. Kita harus rubah ya. Paradigma kita tentang itu harus kita rubah. Lanjut Bu. Oke, di bagaimana kita menyebut suatu identitas gagal dan identitas sukses. Tentunya Bapak Ibu guru hebat, kita ingin sukses. Ya, kita nggak mungkin identitas gagal di sini. Saya contohkan, identitas gagal itu lebih kepada hukuman, identitas sukses itu lebih kepada disiplin Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Restitusinya, ya, restitusi merupakan pilihan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Oke, di bawah kita lihat poin kedua Bapak Ibu, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang itu hukuman. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ya, saking traumanya si anak, dia mengambil keputusan sendiri. Apa? Ada yang bunuh diri Pak Rahmat. Ada yang minum baikul lagi Pak Rahmat. Kenapa? Karena trauma dia. Jadi hati-hati kita, jangan sempat psikologis anak itu terganggu oleh kita. Nanti kita dimarahi oleh Bu Samsi. Tidak nyaman. Terus disiplin restitusinya, bagaimana kita menguatkan untuk murid, anak dalam jangka panjang. Jadi kita kasih ruang kepada anak didik kita untuk memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Kita yakin sekali di sekolah kita ini Bapak Ibu, bahwasannya anak-anak kita adalah anak hebat. Tinggal mulai sedikit menurut saya, mereka akan menjadi anak-anak yang punya intelijensi cerdas dan memiliki kepribadian unggul. Lanjut Bu. Bu Samsi udah capek nih, tapi gimana lagi bilangnya? 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang kita lakukan. Terus memperbaiki hubungan. Tadi kan ada hubungan yang sehat ya, ada hubungan yang tidak sehat. Ada kan Bu? Bu Hanifah pernah mengalami hubungan yang tidak sehat? Dengan siswa maksudnya? Hubungan yang tidak sehat. Kurang tekan Bu, harus ditekan. Hubungan yang tidak sehat sama siswa mungkin ketika kita memberikan hukumannya Pak. Jadi mungkin mereka akan merasa kecewa atau merasa kesal. Apalagi ketika misalnya menurut mereka ketika kita memberikan hukuman itu tidak adil gitu. Kadang temannya melakukan hal yang sama, kita malah tidak menghukum, tapi ketika pas sama dia dia dihukum gitu. Oke. Itu mungkin merupakan hubungan yang tidak sehat. Oke, pertanyaan kedua untuk Ibu, apakah Ibu sudah memperbaiki hubungan yang tidak sehat itu? Itu salah satu Pak, hubungan antara guru dan murid yang menurut saya luar biasa itu adalah ketika misalnya terjadi kesalahan dan kita memiliki
memiliki ikatan yang membuat kita itu tidak ada dendam gitu ya Pak sama siswa, sehingga kesalahan-kesalahan seperti itu bisa dengan mudah dimaafkan gitu. Kita juga misalnya ketika ada kesalahan-kesalahan, saya juga tidak segan-segan meminta maaf kepada murid kalau misalnya menurut saya itu adalah kesalahan saya. Luar biasa Bu, luar biasa. Terima kasih Bu. Oke, lanjut. Tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini mulai dari diri Pak Rahmat ya. Oke, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kasih hukuman kepada anak, saya yakin anaknya bukan tambah baik, ya, bukan tambah baik. Saya takut tambah menjadi jahat. Ini Pak Wahmi saya ambil pisau, saya tikar dulu. Contoh, kenapa udah dendam dia? Tapi karena kita menyerapkan, ya, segitiga restitusi dalam pemecahan masalah, saya yakin anak kita akan memiliki perilaku-perilaku bijak nantinya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Bu. Oke, ini poinnya nih Bapak Ibu ya. Ini konsepnya masih sederhana, masih kecil. Nanti pengembangannya kepada keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas Pak Rahmat? Sudah buat di kelasnya Pak Rahmat? Oh belum ya Pak Rahmat. Nanti dicoba dibuat ya Pak. Keyakinan itu adalah suatu kesepakatan yang dibangun bersama, disepakati bersama, yang di dalamnya itu tertuang nilai-nilai kebajikan universal. Itu ya. Saya kira Bapak Ibu wali kelas sudah buat nih. Bu Halimah, Bu Pani juga sudah buat ya. Di tujuannya apa? Tujuan keyakinan ini adalah bagaimana kita mendorong ya anak-anak dari imigrasi yang tidak baik menjadi imigrasi berlaku bijak. Ya, oke, untuk ilustrasi, mengapa kita melakukan peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau kita masukkan ini kepada keyakinan, kita yakin bahwasanya kalau ketika kita pakai helm Bu Habni, apa yang terjadi? Kita pakai helm, kita akan merasa safety, aman, nyaman untuk berkendara, kan gitu ya. Terus, mengapa kita harus pakai masker nih? Kenapa harus cuci tangan setiap saat? Iya, kenapa Pak Rahmat? Agar terhindar dari debu-debu kalau kita tidak menggunakan masker, dan untuk mencuci tangan agar kita terhindar dari kuman-kuman saat sebelum kita makan, kita mungkin menyentuh hal-hal yang kotor atau hal yang lainnya seperti itu Pak. Jadi perlu mencuci tangan. Begitu juga dengan menggunakan masker agar terhindar dari debu-debu tadi. Debu-debu ya Pak. Artinya kan ada tujuannya kesehatan di situ. Itu ya. Nah, ada nggak Bapak Ibu buat? Ada nggak kita buat keyakinan kelas kita mencuci tangan sebelum masuk? Ada nggak? Ada Bu ya. Luar biasa. Ya, artinya apa? Ada wastafel kita di depan kelas Pak. Enggak. Kalau dari bantuan Ibu sudah diapakan belum? Gimana Pak? Apakah tadi kan Ibu menjawab sudah dibuat keyakinan kelas mencuci tangan sebelum masuk? Oh, kalau itu belum Pak. Belum ya. Nanti kita terapkan ya Bu, kita buat ya Bu. Tapi ada Pak, menjaga kebersihan. Oh iya mantap. Oh iya ya, masuk ke situ ya Bu ya. Kita buat semua nanti nggak muat lah Pak. Iya, kelasnya penuh ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Lanjut Bu Samsi, sedikit lagi. Oke. Ini untuk peraturan dan keyakinan kelas. Ya, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas berarti siswa diajari untuk belajar bertanggung jawab. Berkah berserakan ya bukan ya. Belajar untuk bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa yang jadi kelasnya? Menghormati sesama, menghormati orang lain.
Hari di sekolah 15 menit sebelum pelajaran mulai. Ya ini juga punya komitmen. Ya, ada disiplin di situ. Ya, dilarang melakukan kekerasan. Tujuannya apa? Keselamatan. Ya, jadi kalau orang melakukan kekerasan, ya ujung-ujungnya, ya kan? Tujuannya apa? Ada keselamatan. Dihindari kekerasan. Jangan buat kekerasan. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Tujuannya apa? Supaya sehat. Ya, Pak Rahmat ya. Pak Rahmat nggak pernah kan? Nggak pernah. Baguslah Pak Rahmat ya. Bergantian atau menunggu giliran. Tujuannya apa? Iya, ada nilai-nilai kebajikan. Bagaimana kita, karena kita punya nilai bersabar. Terus gunakan masker, tujuannya untuk kesehatan, keselamatan. Ya. Jangan berlari di kelas atau koridor, tujuannya juga untuk keselamatan. Oke, lanjut Bu Samsi. Oke, di kelas adalah suatu yang sudah disepakati bersama warga kelas untuk diyakini, dilaksanakan dari motivasi dorongan dalam diri sendiri mengenai suatu hal yang diyakini untuk dilakukan bersama-sama dan dilakukan secara bersama pula. Itu kegiatan kelas Bapak Ibu. Itu sudah kita buat masing-masing. Mudah-mudahan nanti penerapannya akan lebih baik. Oh, ini contohnya nih yang dibuat Bu Samsi nih, sudah dimunculkan di slide. Selalu menjaga kebersihan, saling menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu, bergotong royong. Ini kalau menurut saya semua bisa diterapkan ini Bapak Ibu. Luar biasa sekali anak kita. Ya? Tidak ada yang namanya bully lagi di sekolah. Tidak ada yang namanya kekerasan lagi di sekolah. Mereka datang menyapa sambil senyum. Kan bahagia hati Bu Bernaya. Iya. Dengan ucapan salam bertutur santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perasaan riang nih. Oh, ada anak saya ini, anak-anak yang punya perilaku bijak di sekolah. Oke, meningkatkan disiplin, membudayakan membaca dan semangat belajar. Jadi, kalau sudah punya semangat belajar yang tinggi, ya yakin sekali kita Bapak Ibu pencapaian akademiknya akan lebih baik, akan bergelora lah semuanya ke 20 Spiro ini kembali Pak Rahmat ya. Oke, lanjut Bu. Terus Bu, oh ini yang 5 posisi kontrol ya Bu ya. Oke, coba back dulu izin Bu. Ini nih Bu kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini mulai dari survive, bertahan hidup, ya terus ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, terus yang terakhir adalah kesenangan. Ya, mungkin di dinamika kelas Bu Berna, mungkin Ibu pernah menemukan anak ada yang usil, ada anak yang nakal. Oh, rupanya ada 5 kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi di situ. Oh, dia ingin senang. Mungkin di rumahnya itu dia tidak mendapat kesenangan dari kasih sayang kurang mungkin. Jadi dia buat usilnya itu supaya Ibu memperhatikan. Pernah Ibu punya kasus seperti itu Bu? Pernah ya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia: makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu masuk kepada bertahan hidup. Saya kira tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa makan. Ya, tidak akan ada manusia hidup tanpa pakaian, kecuali zaman kuno Pak Rahmat ya, pakai daun-daun lah mungkin untuk menutupi. Oke, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Ya, terus penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, memiliki nilai-nilai, mandiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dia anak sekarang Bapak Ibu, ya. Kalau kita masih buat metode konvensional yang benar ya,
tuh dengan ceramah, padahal nggak pernah ngantuk ya, Pak. Tidak tertarik dengan apa yang kita buat. Ya, menarik itu apa? Bagaimana kita menerapkan metode yang lebih apa yang lebih menarik, lebih berinovasi, kreatif. Jadi anak-anak lebih menikmati pembelajaran kita. Oke, lanjut. Terus Bu, terus. Oke, ya, ini restitusi 5 posisi kontrol. Ya. Dalam menyelesaikan suatu masalah, kesalahan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru. Apakah guru itu posisi kontrolnya sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, ya, teman, pemantau, manajer, ya. Tapi kayaknya Bapak Ibu ya, kita pernah memerankan ini semua, ya. Kita pernah jadi tokoh penghukum, kita pernah memerankan sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, ya Pak Rahmat ya, sebagai pemantau mungkin guru pikir lah yang sering nih, tengok anak-anak, ini enggak atribut nih, oh ikat pegangnya mana nih, rambutnya gimana nih, kok panjang kali, nggak sesuai dengan SOP 50 Spiro nih, harus diinikan, pemantau itu, perhatikan betul anak-anak. Wah, ada di sini yang kurang nih, ya. Terus yang ideal yang mana Bapak Ibu? Yang ideal itu posisi kontrol sebagai manajer. Kok itu? Karena posisi kontrol sebagai manajer itu memberikan ruang kepada siswa kita, kepada murid kita untuk memperbaiki kesalahannya itu. Saya yakin guru-guru semampu saudara guru-guru hebat. Tidak ada yang suka menghukum, dari mukanya nampak ya. Ya muka-muka manajer semua nih. Ya Ustaz sih, lanjut Bu, nggak usah video lagi lah Bu ya. Oke, mungkin ada satu dialog mungkin Bu, Cip. Ada dialog percakapan saya lihat di situ. Untuk pemantau ya Bu, kita lihat dulu ya. Guru dan Adi ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Tahu Pak, kata si Adi. Ya. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Menurut Pak Rahmat, bagaimana perasaan murid kalau Pak Rahmat lakukan seperti itu? Baik, terima kasih Pak. Kalau menurut saya dari sisi si pemantau dan si anak lah, lebih ke si muridnya. Si murid merasa seperti sedikit tertekan karena selalu dipantau oleh contoh guru piketnya seperti itu. Dia merasa kegiatan ini akan harus dilaksanakan secara terpaksa. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Oke, saya lanjut pertanyaan Pak Rahmat. Apakah pernah Bapak jadi pemantau dari 5 posisi kontrol itu? Baik Pak, kalau untuk sebagai pemantau pernah memang Pak, cuman tidak sampai memberikan tugas dan sampai menunggunya seperti itu. Saya beri ruang kepada dia kebebasan, hanya saja saya minta dia melapor kembali seperti itu. Oke, luar biasa Pak Rahmat ya. Berarti Pak Rahmat sudah mencoba berimigrasi dari hal-hal yang tidak baik, pada perilaku bijak. Terima kasih Pak Rahmat. Lanjut Bu Samsi. Manajer dulu Bu. Ini posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid untuk menjawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas persoalan ini sendiri. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun
dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Makanya saya bilang sama Bapak Ibu, posisi ideal itu adalah manajer. Kalaulah kita bisa menerapkan itu Bapak Ibu, saya kira kita akan menjadi guru-guru hebat. Oke, yang terakhir segitiga restitusi ya Bu ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua Bu sanksi, validasi tindakan yang salah. Kita lihat contoh kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, itu fase kedua Bapak Ibu ya. Fase pertama tadi menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan salah. Fase ketiga, izin Bu Samsi, ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Dengan kalimat-kalimat apa kita contohkan? Dengan apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas. Kembali lagi keyakinan kelas. Ya, apa nilai yang telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kau mau jadi orang yang seperti apa nak? Ya, saya kira sangat luar biasa sekali dampak positif daripada keyakinan kelas yang kita buat itu. Kalau bisa diterapkan dengan baik Bapak Ibu. Ya, dengan kolaborasi tentunya. Di sekolah SMA Plus ini sudah banyak guru penggerak ya Bu ya, senior-senior, ada Bu Pane yang mungkin bisa lah berbagi ilmu dengan teman-teman, dengan kita juga, bagaimana kita berjuang dengan gigi, dengan giat sekolah kita ini lebih baik ke depan. Terus Bu Samsi, terima kasih Guru Bergerak Indonesia Maju. Dikembangkan saya berbagi ilmu lah, wujudkan siswa-siswa yang cerdas, punya kompetensi, berdaya saing, dan memiliki kepribadian unggul. Salam bahagia, bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan sekali lagi aplaus untuk Bapak Abdi Wahab Harahap MPD. Luar biasa, materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kepada kita memberikan dampak yang positif kepada sekolah kita. Demikianlah rangkaian acara diseminasi positif yang dibawakan oleh Bapak Abdi Wahab Harahap MPD. Mudah-mudahan kedepannya apa yang telah disampaikan bisa kita terapkan. Demikian, saya sebagai moderator menutup acara. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf mewakili Bapak Abdi Wahab. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.